Kisah mistis Putri Lodaya, anak angkat Sunan Gunung Jati ternyata anak Raja India. Satu kisah tentang karomah Sunan Gunung Jati yang terbilang penuh dengan hal mistis. Karomah sakti Sunan Gunung Jati yang dengan kekuasaan Allah SWT mampu menghidupkan kembali seorang Raja India yang telah mati. Berikut kisah karomah Sunan Gunung Jati yang bisa menghidupkan Raja India yang telah mati. Dilansir dari portal Majalengka Pikiran Rakyat dari kanal YouTube Osia Nusantara. Diceritakan di negeri India ada seorang raja meninggal dunia, jasad raja pun akan dibakar di tengah laut. Pada saat itu pula Kanjeng Sunan Gunung Jati melewati kapal mereka. Ia menanyakan perihal yang akan dikerjakan oleh para prajurit tersebut. Sunan Gunung Jati mengajak mereka semua untuk masuk Islam, tapi mereka semua tidak ada yang mau dan menolaknya. Sang pimpinan pasukan pengawal jasad raja pun memberikan satu tantangan kepada Sunan Gunung Jati. Jika Sunan Gunung Jati bisa menghidupkan raja mereka, maka mereka akan mau ikut memeluk ajaran agama Islam yang diajarkan Sunan Gunung Jati itu. Sunan Gunung Jati yang memiliki karomah seorang wali. Atas izin Allah SWT, Raja India yang mereka puja itu dihidupkan kembali. Secara serentak mereka semua bersujud dan bayat syahadat kepada Sunan Gunung Jati. Mereka pun serentak masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, lalu mereka kembali ke negara India dengan mengajak penduduk India lainnya untuk memeluk agama Islam. Selang beberapa waktu lama, sang raja tersebut meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung. Setelah beberapa bulan, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Fatimah. Setelah Nyimas Fatimah beranjak dewasa, ia diberitahukan bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Karena pada dasarnya ayahnya itu telah wafat sebelum Nyimas Fatimah menitis. Sehingga Nyimas Fatimah pun berlayar ke Cirebon mencari Sunan Gunung Jati. Sesampainya di Cirebon, Nyimas Fatimah diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul. Terjadilah pertempuran dahsyat antara Nyimas Fatimah dan Ratu Laut Kidul yang dimenangkan oleh Nyimas Fatimah kala itu. Sehingga Nyimas Fatimah pun diangkat menjadi Ratu Laut Kidul dengan namanya Nyimas Fatimah Lodaya dan tinggal di pantai selatan. Diceritakan setiap lelaki yang menikah dengan Nyi Lodaya pasti meninggal dunia. Ada sesuatu hal mistis dari Nyi Lodaya yang menyebabkan para suaminya meninggal dunia. Hingga sampai pada suatu hari datang seorang pemuda yang bernama Syekh Abdurrahman Kalijaga. Beliau datang atas petunjuk Allah SWT dengan berbekalkan pakaian, beras dan keping uang. Menurut Kiai Haji Idris Anwar, inilah yang menjadi dasar adanya mas kawin syahadat. Sebelum sampai ke tempat tujuan, beliau bertemu dengan seorang kakek yang kemudian meminta barang bawaan Syekh Abdurrahman dan berpesan kepadanya, rahasia ojo dibuka, rezeki setitik ojo ditampik, bojo ayu ojo buru-buru. Dengan petunjuk dari Allah SWT, Syekh Abdurrahman pun menikahi Nyi Lodaya. Dengan berpuasa selama 40 hari, di mana pada suatu malam ditemukan seekor ular berada di dalam parci Nyi Lodaya yang berhasil dicabut dan dikeluarkan oleh Syekh Abdurrahman. Berubahlah ular tersebut menjadi keris. Dengan kejadian tersebut jelaslah bahwa yang menyebabkan para suami Nyi Lodaya meninggal dunia adalah ular tersebut. Dengan hilangnya ular tersebut, perkawinan mereka pun rahayu atau langgeng. Semoga cerita tersebut bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin.